Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan hari ini, kita berjumpa lagi dalam pelatihan khusus 90 JP, yaitu pembuatan website sekolah dengan cepat dan mudah. Untuk kali ini, kita memasuki pertemuan yang ke-9. Di sini kita akan membahas dan mempraktekkan bagaimana cara membuat materi. Di sini contohnya PPT, PDF, dan lain-lain. Ya, dimana untuk web sekolah ini kita juga bisa memasukkan materi di dalamnya ya, supaya nanti siswa juga bisa mempelajarinya ya. Oke, kita akan masuk ke materinya. Yang pertama yaitu terkait dengan tahapan ya. Tahapannya kita nanti di sini membuat materi dulu dengan menu postingan ya. Nanti materi dalam pelatihan ini saya akan contohkan dengan terkoneksi dengan Google Slide ya. Nah, Google Slide itu adalah PPT-nya dari Google ya, atau PowerPoint-nya dari Google. Di mana nanti kita bisa membuat secara otomatis untuk pergantian slide-nya, atau secara manual juga bisa ya. Tidak hanya PPT, PDF juga bisa gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, nah, media berasal dari Google Drive ya. Ini tadi ya. Kita akan medianya itu berasal dari Google Drive ya. Gitu. Terus yang ketiga, tambahkan menu. Maaf ya, ini salah ketik ya. Kita akan tambahkan di dalam menu ya terkait dengan materi ya yang bisa dipelajari oleh siswa ataupun yang lainnya ya. Kayak ini untuk tampilannya ya. Untuk tampilannya, untuk materi ini ya berasal dari Google Slide ya. Yang awal bahan mentahnya itu adalah PowerPoint ya. Terlebih dahulu dimasukkan ke Google Drive, setelah itu disetting untuk dipublish dan bisa otomatis perpindahan slide-nya ya. Oke, ini contohnya. Oke, kita akan langsung aja mempraktekannya ya. Nah, di sini saya akan contohkan terlebih dahulu di labcomunw.blogspot.com. Nah, di sini ada menu materi ya. Menu materi. Kalau saya klik di sini, nanti kemunculannya adalah materi Google Slide ya. Oke, seperti ini. Kita tunggu untuk kemunculan medianya. Nah, ini prosesnya. Nah, ini kita biarkan nanti akan berganti slide-nya maupun animasinya. Nah, ini contohnya materi terkait dengan ilmu pengetahuan alam atau IPA. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Gitu. Nah, kalau ingin secara manual juga bisa ya. Di sini juga sudah tersedia untuk next ya, berikutnya ya. Nah, ini. Atau mau kembali juga bisa. Oke, itu ya. Jadi nanti di sini kita menyiapkan terlebih dahulu materinya, terus membuat menunya ya. Setelah itu nanti materi dari postingan ini kita linkkan ke dalam menu materi ini. Oke, di dalam latihan kita SMA Negeri 1 Jasinga Bogor blogspot.com ini belum ada menunya ya, menu materinya. Jadi perlu kita tambahkan terlebih dahulu. Oke, kita langsung aja kita membuka dashboardnya dari Blogger atau blogspot.com ya. Di sini kita akan membuat materinya ya. Oke. Kita klik dulu.
Nah, di sini kita akan berikan judulnya apa ya terkait dengan materi ini ya. Oke. Contohnya website sekolah ya. Oke, seperti ini dulu aja. Kita buatkan judulnya. Terus di sini ada label, kita buatkan materi supaya nanti ini akan terbentuk label atau kategori ya gitu. Oke, ini sudah cukup. Nanti isinya kita akan menggunakan Google Drive ya. Jadi kita buka tab sebelahnya ya. Kita ketikkan alamatnya drive.google.com ya. Oke. Nah, kebetulan di sini belum ada file sama sekali ya. Nah, di sini saya akan menambahkan untuk bentuk PPT ya. Oke, ini kita close aja karena benar-benar baru ya. Nah, di sini saya akan mengupload materi dari pelatihan ini juga ya. Kita klik yang materi pertama. Terus kita bisa tarik sebenarnya, bisa kita tarik ke sini dan di sini kita letakkan. Dan nanti dia akan mengupload terlebih dahulu ya. Kita tunggu sampai prosesnya selesai ya. Sini ada prosesnya ya. Kita tunggu dulu. Nah, nanti di sini manfaatnya lebih enak ya. Jadi lebih interaktif, apalagi nanti di dalam PowerPoint itu ada gambar yang bergerak ya, ada animasinya. Nah, itu akan lebih menarik juga. Oke, sudah selesai ya. Nah, sudah muncul. Nah, ini file mentahnya ya. Nah, setelah itu nanti di sini kita bisa klik kanan ya. Terus buka dengan, nah ini klik kanan ada pilihan buka dengan Google Slide ya. Kita klik aja di sini ya. Kita klik nanti otomatis membuka tab baru ya. Membuka PowerPoint tadi itu dengan menggunakan Google Slide. Nah, ini ya. Sebenarnya dari sini juga kita mau mengedit juga boleh ya gitu. Oke, setelah itu, nah file ini kita akan simpan ya, kita simpan dalam bentuk Google Slide ya, tidak lagi PPT ya, tapi Google Slide. Di sini kita klik tombol file, terus kita simpan sebagai Google Slide ya. Nah, nanti akan membuka tab baru di sini ya, membuka tab baru. Oke, tampilannya sama ya. Nah, cuma kalau ini filenya sudah dalam bentuk Google Slide. Kalau yang awal sini, nah di sini masih dalam bentuk PPT. Ini bisa di close saja ya. Kita akan fokus di yang bagian Google Slide ini. Nah, kalau kita buka di sini di bagian Google Drive, kalau kita refresh nanti ada dua file ya. Nah, ada dua file. Nah, ini filenya yang ini ya. Ini yang mentahnya, ini yang sudah bentuk dalam Google Slide. Berarti yang ini ya. Tuh. Nah, setelah itu kita pilih file, terus kita bagikan ya. Nah, di sini ada bagikan, kita pilih yang publikasikan ke web ya. Karena nanti ini kita munculkan di website sekolah, jadinya publikasikan ke web ya. Kita klik saja di sini, klik kiri. Nah, terus di bagian ini ada dua pilihan, ada tautan dan sematkan. Nah, di sini kita pilih yang sematkan ya. Nah, terus di dalam sematkan ini kita juga harus memilih ukuran slide-nya ya. Ukuran slide-nya. Nah, ukuran slide-nya ini macam-macam ya, ada kecil, sedang, besar atau custom dengan ukuran sendiri. Nah, kita pilih yang kecil aja ya. Oke, karena ukuran website-nya juga tidak terlalu besar, kita pilih kecil, ukurannya yaitu 640 x 389 ya. Kita klik ya.
Terus di sini pindah ke slide berikutnya secara otomatis dalam 3 detik. Ini juga kita bisa atur mau berapa detik ya. Oke. Terus ini kita centang putar slideshow segera setelah pemutar dimuat ya. Tadi kan ada memuat, otomatis nanti langsung memutar ya. Terus kita centang juga mulai ulang tayangan slide setelah slide berakhir. Kalau sudah berakhir, dia akan kembali lagi memutar dari awal. Kita centang di sini. Terus setelah itu kita publikasikan ya. Kita publikasikan. Kita klik tombol publikasikan. Terus di sini ada konfirmasi, yakin ingin mempublikasikan pilihan ini, oke aja ya. Nah, nanti di sini kita suruh mengcopy ya dengan tekan Ctrl plus C ya, atau klik kanan copy gitu ya. Nah, setelah di copy, kita kembali ke dalam dashboardnya Blogger ya atau Blogspot ya di sini. Nah, ini tampilannya tadi kita sudah membuat judul dan labelnya. Nah, kita akan mengalihkan ke dalam bentuk script ya. Nah, di sini ada ya. Di pojok kiri atas ini ada pensil ya dan ada tanda panahnya. Kita klik tanda panahnya ini. Nah, di sini ada tampilan HTML dan tampilan menulis ya. Kalau menulis biasa kita menulis terkait dengan membuat artikel, materi ya. Nah, kita alihkan ke tampilan HTML. Nah, ini ya. Ini P itu maksudnya paragraf ya. Nah, di bagian depan kita pastekan ya yang tadi itu ya. Kita kan tadi sudah ngopi, tinggal klik kanan, kita paste ya. Nah, ini yang ada di sini pindahkan ke sini ya. Oke, setelah itu nah di sini tinggal kita publikasikan ya. Kita klik tombol publikasikan. Kita klik ya. Terus ada konfirmasinya, tindakan ini akan mempublikasikan postingan ini ke blog Anda atau ke website Anda ya. Kita klik konfirmasi. Oke, ini sudah muncul untuk postingannya tanpa gambar. Kalau ingin lihat dulu terlebih dahulu kita bisa klik preview ya atau lihat ini. Oke, kita lihat tampilannya apakah berhasil atau tidak ya. Oke, ini sudah muncul ya. Nah, ini otomatis berpindah ya. Oke. Itu ya. Nah, terus di sini alamatnya ya untuk postingan tadi. Tapi kita akan memasukkannya itu dalam bentuk ini ya, dalam bentuk label aja ya. Kita close dulu. Nah, tadi sudah dipublikasikan. Di sini kita bisa masuk ke atau kita refresh dulu ya. Refresh untuk website kita ya. Terus di bagian bawah kan sudah ada materi ya. Kita klik dulu yang materi, klik ya. Nah, ini nanti kalau kita materinya banyak di sini munculnya banyak. Ini baru satu ya. Terus kita kopikan ini ya. Kita kopikan untuk link terkait dengan label materi. Kita klik kanan, kita copy. Terus setelah itu kita akan buatkan menunya ya. Menunya. Nah, untuk menunya di bagian tata letak ya. Setelah itu nanti masuk ke main menu widget ya. Kita klik untuk editnya ini. Nah, di sini untuk materi belum ada ya. Nah, untuk materi belum ada. Nah, di sini kita bisa klik tambahkan item baru ya. Kita klik di sini. Nanti yang paling bawah. Nah, contohnya di sini ya. Nah, materi ini untuk judulnya atau untuk nama situsnya. Terus ini untuk alamatnya. Tadi kan kita sudah copy ya. Kita klik kanan paste ya. Nah, ini. Setelah itu kita simpan. Terus simpan lagi ya di bagian bawah.
Nah, nanti kita coba untuk di-refresh. Di sini kan belum muncul ya. Kita klik home dulu ya. Nah, di bagian belakang ada materi ya. Kita klik kiri ya. Nah, ini untuk materinya baru satu ya. Kita klik di sini. Nah, kemunculannya adalah materi yang kita publikasikan di dalam Google Drive atau Google Slide ya. Oke, ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau PowerPoint-nya di sini ada gambar GIF-nya yang bergerak itu nanti juga akan bergerak juga gitu ya. Baiklah Bapak Ibu ya, demikian untuk materi yang ke-9 ini terkait untuk menambahkan atau membuat materi di dalam website sekolah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.